Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Wildan Maulana dan Silvi Nuryana akan mempresentasikan materi tentang istihsan. Baik, untuk yang pertama yakni pengertian istihsan. Menurut etimologi atau bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama usul fikih, istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara. Baik, untuk selanjutnya yakni dasar hukum. Sebagai contoh seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 55, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum", yang artinya, dan turutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, menurut para ulama, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan dari sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Selanjutnya, macam-macam istihsan. Menurut ulama Hanafiyah, istihsan dibagi kepada 6 macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah. Yang pertama yakni istihsan bil an-nasah atau istihsan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nasah Alkitab dan As-Sunnah. Contohnya dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum, wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi atau setelah ia wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah. Yang pertama yakni istihsan bil an-nasah. Yang pertama yakni istihsan bil an-nasah atau istihsan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nasah Alkitab dan As-Sunnah. Contohnya dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum, wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi atau setelah ia wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi mim ba'di wasiyati yusfi biha audain, yang artinya setelah mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hutang. Untuk yang kedua yakni istihsan bi al-ijma atau istihsan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Sebagai contoh yaitu dalam kasus pemandian umum. Nah, menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi apabila hal ini dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai. Dan yang ketiga adalah istihsan bi al-qiyas al-khafi, yaitu istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat
dan lebih tepat untuk diamalkan. Nah, sebagai contoh yaitu dalam wakaf lahan pertanian. Menurut Kias Jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Dan menurut Qiyas Al-Khofi, wakaf itu sama dengan akad sewa menyewa. Karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut termasuk ke dalam akad wakaf sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Nah, untuk yang keempat yakni istihsan bi al-maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatan. Sebagai contoh yaitu kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Nah, menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu, keadaan darurat, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Nah, karena untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah istihsan, seorang dokter diperbolehkan untuk melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Untuk yang kelima, yakni istihsan wi al-uruf atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya uruf atau adat kebiasaan yang sudah dipraktekkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan jaminan kebutuhan makanan, minuman, dan pakaiannya. Dan yang terakhir yakni istihsan bi al-darurah atau istihsan berdasarkan darurah, yaitu apabila seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat. Sebagai contoh, dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut. Karena kita tahu bahwa sumber pada mata air sulit dikeringkan ya. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur, dan karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk beribadah. Dan untuk poin selanjutnya yaitu pendapat ulama mengenai istihsan. Ada beberapa ulama yang pro dan kontra terkait istihsan. Adapun ulama yang setuju atau yang pro terkait istihsan di antaranya yaitu para ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan ulama yang mengingkari keargumentasian istihsan di antaranya yaitu Imam Syafi'i, Ibnu Hazm al-Dhahiri, Mu'tazilah, dan seluruh ulama Syiah. Dari sini Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya karena telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan. Dan untuk yang terakhir yakni relevansi masa kini. Istihsan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman karena istihsan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang akan dijadikan pedoman jika umat menghadapi suatu permasalahan dan tidak ada jawaban di dalam naskah. Dengan digunakannya istihsan diharapkan mampu memberikan jalan atau solusi kepada permasalahan umat dan memberikan kemaslahatan. Seperti contohnya di masa kini sedang booming mengenai belanja melalui internet atau online shop.
Menurut pembagian istihsan, yaitu istihsan ijma, akad seseorang yang memesan barang-barang dengan tukangnya tidak sah menurut penetapan qiyas, karena disamakan dengan jual beli yang tidak hadir barangnya. Tetapi istihsan menetapkan sebagai akad yang sah karena perbuatan ini dilakukan oleh masyarakat banyak, berarti disepakati kebolehannya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bersama-sama, yaitu sebagai hukum Islam yang dipertentangkan atau mukhtalaf, istihsan masih menjadi hukum yang samar. Keabsahan hukumnya bergantung pada kepercayaan yang individual. Namun untuk menguatkan sumber istihsan, alangkah baiknya jika kita berpegang kepada madhab yang menyetujui istihsan sebagai sumber hukum. Misalnya Imam Malikiyah dan Imam Hanafiyah serta penganutnya. Agar segala permasalahan bukan hanya sekedar menyalahkan orang, akan tetapi dilihat dari pengambilan madhab serta dalam segi kemanfaatannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5 terkait memahami istihsan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.